Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya mau merakit dan cara untuk modif mesin driver Super OCL 504. Untuk PCB-nya seperti ini teman-teman. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk proses cara merakitnya dan cara modifnya, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Langsung aja simak videonya. Ya teman-teman, langsung aja bagaimana untuk merakit dan cara modif mesin driver Super OCL 504. Ini PCB-nya seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu daftar nilai komponennya. Dari mulai transistor final, ini menggunakan transistor Sanken C3858 dan A1494. Bagian drivernya menggunakan transistor C4793 atau 15030 dan A1837 atau 15031. Perhatikan nilai resistor dioda. Untuk transistor penguat awalnya ini menggunakan transistor 2N5401, ada 3 piece, dan transistor bagian fase-nya ini menggunakan MCE 340. Teman-teman bisa perhatikan lagi untuk daftar komponen dari mulai resistor, dioda, kapasitor, dan trimpot ya. Ini menggunakan trimpotnya dari mulai ukuran 100 ohm sampai 1 kilo. Untuk tegangan PCC inputnya ini membutuhkan atau sudah ada keterangannya 80 volt plus dan 80 volt min. Artinya ini tegangannya totalnya PCC inputnya adalah 160 volt ya. Untuk keterangan PCB mesin driver SOCL atau Super OCL 504 ini. Untuk modif secara simple, praktis untuk mesin Super OCL ini, nanti bagian transistor drivernya C4793 ini nanti diganti menggunakan FET atau MOSFET IREP 630 atau bisa tulisannya STK 630. Dan bagian A1837 nanti diganti menggunakan IREP 9540. Untuk transistor fase-nya ini nanti diganti menggunakan C4977 untuk menggantikan transistor MCE 340. Perhatikan untuk teman-teman, transistornya ini diganti menggunakan MOSFET untuk drivernya, dan bagian fase-nya diganti menggunakan transistor C4977. Untuk transistor 2N5401 tidak diganti, masih utuh. Untuk kapasitor yang ada di bagian driver ini 100 pico, ini nanti diganti menggunakan 220 pico. Ada dua. Bagian kapasitor Elco 22 mikrofarad nanti diganti menggunakan kapasitor Elco 47 mikro. Dan bagian resistor 560 ohm yang ada di sebelah sini nanti diganti menggunakan resistor dengan nilai 270 ohm 2 watt. Untuk resistor yang lainnya ini masih tetap ya nilainya di penguat awal. Untuk resistor 330 ohm 2 watt yang ada di bagian driver ini nanti tidak terpasang atau tidak menggunakan resistor ini. Untuk resistor 0,5 ohm 5 watt tetap menggunakan 2 biji.
Dan untuk transistor finalnya ini nanti diganti ya, dari Sanken C3858 ini nanti diganti menggunakan transistor jenis STP01N. Dan bagian transistor Sanken A1494 ini nanti diganti menggunakan transistor jenis STP01P. Untuk merakit ini cukup satu set ya, untuk satu set artinya satu-satu untuk transistor finalnya. Dan nanti beban speakernya adalah 15 in plus tweeter dengan coil ukuran 75 ya, atau 76. Nah ini teman-teman untuk keterangannya di bagian mesin power supercell 504 cara modifnya. Dan bagian power supply-nya ini nanti menggunakan trafo toroid. Nih teman-teman, menggunakan trafo toroid dengan output sekundernya nanti 30 CT. Untuk trafo toroid ini ukuran kawat bagian primernya adalah 0,4 mili dan bagian ukuran kawat sekundernya adalah 0,8 mili. Untuk bagaimana cara menggulungnya, ini videonya sudah ada ya teman-teman, bisa dicek video-video sebelumnya. Dan bagian power supply untuk tegangan PCC inputnya plus min ground ini menggunakan dioda kotak dengan nilai ampernya atau ukuran ampernya nanti bisa disesuaikan dengan ampere trafo ya. Dan bagian kapasitor elko-nya ini menggunakan 2 piece ini dengan nilai kapasitasnya adalah 6800 mikrofarad, 63 volt. Ini cukup 2 piece ya teman-teman, 2 piece. Dan setelah sudah dirakit semuanya, nanti hasilnya seperti ini teman-teman ya. Untuk mesin drivernya yang sudah dimodif ya. Nah ini teman-teman untuk mesin Super OCL drivernya yang sudah dimodif. Yang tadi keterangannya di transistor drivernya C4793 diganti menggunakan STK 630 atau STK 630. Dan transistor driver A1837 ini nanti diganti menggunakan IREP 9540. Nah ini teman-teman untuk menggantinya. Transistor pasnya MCE 340 diganti menggunakan transistor 4977. Untuk transistor penguat awalnya masih menggunakan 2N5401 dan resistor yang ada di penguat gain ini teman-teman dengan nilai 560 ohm ini diganti menggunakan nilai 270 ohm 2 watt. Ini untuk menambah gain dari driver Super OCL 504. Dan bagian kapasitor 100 piko ini diganti menggunakan kapasitor 220 piko 1 kilovolt ya atau 1000 volt. Dan bagian resistor nih teman-teman, untuk resistor bagian transistor final transistor drivernya 330 ohm 2 watt ini tidak menggunakan atau tidak terpasang. Dan untuk resistor 0,5 ohm 5 watt ini tetap menggunakan 2 biji. Dan untuk transistor finalnya untuk Sanken 3858 ini diganti menggunakan transistor STP01N. Dan untuk transistor final Sanken A1494 ini diganti menggunakan transistor STP01P. Nah ini teman-teman untuk modif mesin driver Super OCL 504.
Dan nanti beban speakernya adalah speaker 15 in plus tweeter dengan ukuran coilnya 75 atau 70. Setelah komponen sudah terpasang, langkah selanjutnya adalah mengukur ya. Langkah selanjutnya adalah pengukuran secara aktif supaya lebih jelas dan aman untuk penggunaan speaker. Fungsi untuk trimpot ini adalah untuk mensamakan atau menstabilkan atau untuk pengukuran PCC output. Jadi posisi PCC output ini nanti pengukurannya adalah dari plus ke ground ini sekitar 41 volt atau 42 volt. Maka untuk pengukuran PCC output dari plus ke output speaker juga harus sama 41 volt atau 42 volt. Dan tegangan min ke ground sekitar 41 atau 42 volt, maka dari min ke output speaker juga harus sama 41 volt atau 42 volt. Nah, ini trimpotnya itu supaya bisa setting ya antara tegangan min ke output speaker jumlahnya sama dengan plus ke output speaker juga harus sama untuk tegangannya. Karena trimpot ini untuk menstabilkannya atau bisa menyamakan tegangan PCC output. Apabila untuk settingan di trimpot ini tidak sesuai, maka akan mengakibatkan atau efeknya di output power ini itu mengeluarkan suaranya bisa serak atau tidak sempurna ya, kurang maksimal. Nah, ini teman-teman untuk keterangannya. Dan langsung aja dites untuk pengukuran secara aktif ya. Yang perlu diperhatikan pada saat pengukuran secara aktif, ini teman-teman sebaiknya untuk bagian AC input 220 volt, ini salah satu jalurnya itu menggunakan lampu boklam ya, 100 watt 220 volt, supaya bisa membantu atau bisa mengindikasi kalau nanti bagian mesin driver ini untuk merakitnya itu ada yang belum normal ya atau tidak sempurna, maka lampu boklamnya akan menyala terang dan mengindikasikan bahwa mesin driver ini belum sempurna dan perlu dicek secara pengukuran pasif lagi satu persatu dari mulai resistor, transistor, dan komponen yang lainnya. Apabila nanti lampu boklamnya sudah nyala terang dan redup, maka bisa lanjut untuk pengukuran secara aktif. Langsung aja kita ukur secara pengukuran aktif ya. Gunakan tester di skala pengukuran DC volt. Nah, ini posisinya di DC volt. Tegangan min ke ground ini terukur 41 volt. Nah, ini teman-teman untuk pengukuran PCC inputnya. Dan ukur lagi dari plus ke ground. Dari plus ke ground ini juga sama, terukur 41 volt. Artinya untuk PCC inputnya sudah sama ya, sudah normal. Lanjut untuk pengukuran PCC output ya. Tinggal pindahkan probe hitamnya ke output speaker. Dari plus ke output speaker ini terukur 41 volt, artinya sama ya antara plus ke ground. Dan pengukuran dari min ke output speaker juga sama, nilainya 41 volt. Nah, ini teman-teman untuk pengukuran PCC outputnya. Apabila teman-teman pengen membuktikan bahwa trimpot ini berfungsi untuk menstabilkan atau menyamakan tegangan PCC output, bisa dipraktikkan untuk caranya. Untuk membuktikan bahwa trimpot ini nanti berfungsi sebagai setting tegangan PCC output supaya sama untuk tegangannya antara min ke output speaker,
dan plus ke output speaker. Coba ini posisinya di min ke output speaker, ini jumlahnya sudah sama. Apabila ini trimpotnya diputar, perhatikan teman-teman, apabila trimpotnya diputar, ini tegangannya jadi berbeda ya, 39 ya atau 38 untuk min ke output speaker. Dan coba untuk bagian plus ke output speaker, ini tegangannya 41 volt ya. Artinya untuk tegangan output di minnya ini tidak normal ya, tidak sama dengan tegangan plus ke output speaker. Makanya perlu disetting supaya tegangannya sama. Nah, ini teman-teman fungsi dari trimpotnya. Kalau tegangan PCC outputnya itu tidak sama dengan tegangan plus ke output speaker dan min ke output speaker, maka hasil suaranya bisa serak atau tidak sempurna ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, cara untuk setting bagian trimpot ini untuk bagian PCC outputnya. Setelah tadi sudah pengukuran di PCC output, langsung untuk pengukuran DCO dari output speaker ke ground ya atau CT. Ini terukur tegangannya 0. Nah, ini teman-teman untuk pengukurannya. Ya teman-teman, untuk melihat skemanya atau melihat PCB untuk jalurnya, resistor 330 ohmnya tidak terpasang. Ini komponennya untuk penyambungannya masih normal ya, artinya benar-benar tidak terpasang ya untuk resistornya. Dan untuk transistor basisnya, bagian pinalnya itu langsung terhubung ke bagian MOSFET drivernya. Dan untuk resistornya juga sama, tidak dirubah untuk jalurnya. Transistor pasnya juga sama. Jadi untuk skemanya masih asli ya, tidak merubah jalur, hanya merubah nilai komponen atau mengganti nilai komponennya aja. Ya teman-teman, sekarang lanjut untuk mengetes hasil suaranya. Ini di output mesin driver Super Cell ini dengan beban speaker. Ini menggunakan speaker 15 in plus tweeter. Untuk coil speaker 15 in ukuran 75 atau 76. Dan inputnya ini menggunakan signal audio dari HP ya. Kita tes hasil suaranya. Volume minimal, suara tidak serak. Dengan setelan volume minimal dan maksimal itu suaranya bisa stabil ya, tidak serak, tidak pecah. Bassnya juga padat. Dan teman-teman perlu diperhatikan untuk menambah kualitas tenaga di mesin driver Super Cell ini, teman-teman bisa memaksimalkan ampere trafo ya. Ampere trafo ini teman-teman bisa gulung sendiri sebaiknya dengan ukuran kawatnya lebih besar, lebih bagus di bagian primer dan bagian sekundernya. Apabila teman-teman untuk memaksimalkan hasil suaranya dan menggunakan speaker 15 in lebih dari satu, mungkin bisa 2 biji, 3 biji atau 4 biji. Dan menambahkan di transistor finalnya tentunya, dan di bagian kapasitor untuk tegangan power supply simetris ya. Tentunya nilai kapasitasnya untuk nilai mikrofaradnya disesuaikan dengan ampere trafo. Nah teman-teman, dari suara kualitas dari tenaga mesin ini adalah dari power supply sendiri ya. Dari power supply-nya harus dimaksimalkan ampere trafonya. Dan untuk menjaga kualitas dari frekuensi atau karakter dari mesin driver ini,
menggunakan kualitas komponen yang benar-benar bagus ya, dengan kualitas komponennya. Dan ini untuk menambah gainnya, ini teman-teman bisa mengganti ya untuk resistor yang ada di sini. 560 ohm diganti menggunakan resistor 270 ohm. Nah, ini teman-teman ya, cara untuk merakit dan modif mesin Supercell 504. Dan di bagian speakernya, ini getaran untuk daun speakernya itu bisa lebih stabil ya, tidak liar, dengan volume maksimal ya. Dengan volume maksimal. Dengan volume maksimal, ini getaran speakernya bisa stabil ya. Ya, itu teman-teman, tadi adalah cara merakit dan cara modif untuk mesin driver Supercell 504 untuk PCB-nya seperti ini. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.